loyalitasnya tunggal nih, sudah bisa dipastikan kepada Presiden Prabowo sebagai pemegang. Jadi intinya Anda ingin mengatakan kalau di dalam penguasaan TNI tidak mungkin ada sharing power ya antara Jokowi dan Prabowo. Pasti Prabowo pengen loyalitasnya tunggal kalau terhadap TNI. Oh iya, nggak ada Bung. Kalau menurut saya tahun 2016, 2017 sebelum menjadi ajudan Presiden Jokowi. Jadi menurut saya sih loyalitas dia kepada Presiden Prabowo itu tidak diragukan. Tapi saya ingin mengatakan sesungguhnya sekarang Presiden Prabowo ini jangan main-main nih di lingkungan militer dan lingkungan polisi. Dia sedang melakukan bersih-bersih TNI dan polisi tanpa diketahui publik. Ya, sekarang memang ada rotasi mutasi yang cukup bisa kita perhatikan, tapi saya ingin mengatakan sesungguhnya sekarang Presiden Prabowo ini jangan main-main nih di lingkungan militer dan lingkungan polisi. Dia sedang melakukan bersih-bersih TNI dan polisi tanpa diketahui publik yang tidak paham itu. Publik melihat biasa-biasa aja. Tapi saya lihat tanda-tanda itu. Artinya apa? Kan orang yang dekat dengan Jokowi, tapi kemudian loyalitasnya betul-betul tegak lurus dengan Jokowi, itu akan dipenggal, Bung. Sehingga dalam kasus Rafael Granada yang dari Pangdam Jaya menjadi Sestama Badan Intelijen Negara, itu artinya promosi, karena Sestama Badan Intelijen Negara itu posisi untuk bintang 3 kan. Dia menggantikan Letnan Jenderal Budi Utama yang ditugaskan menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Nah, jadi publik juga nggak paham barangkali sesungguhnya kalau tentara disuruh milih berkarir di militer atau di jabatan sipil, dia pasti lebih memilih di jabatan militer. Karena seperti Jaka Budi Utama yang harusnya masih 5 tahun lagi masa aktifnya di tentara sesuai dengan Undang-Undang TNI nomor 3 tahun 2025 ini, dia rugi, harus ke Dirjen Bea dan Cukai dan dipaksa untuk pensiun dini, sehingga dia hanya menjadi di situ ada P3K kan, jadi pegawai dengan kontrak gitu ya. Nah, dan itu nggak dapat pensiun dan bisa-bisa hanya 2 tahun 3 tahun selesai. Sementara kalau di karir militernya dia masih berpeluang untuk bisa menjadi bintang 4. Jadi sebenarnya rugi Jaka Budi Utama dipindahkan ke Dirjen Bea Cukai. Ini publik hanya melihatnya, wah ini pelanggaran. Yang nggak pelanggaran, maka dia dipaksa pensiun. Kan begitu. Nah, saya klarifikasi, apakah memang dia dipensiunkan atau sebenarnya tidak pensiun? Ini kalau pensiun, fine, artinya nggak masalah. Walaupun saya sendiri mengatakan harusnya ada jarak ya, ada jarak antara pensiun dengan jabatan sipil atau jabatan politik. Tapi kalau tidak pensiun itu yang menurut saya itu melanggar undang-undang TNI. Ini pensiun dia ya? Ya pensiun, Bung. Langsung disebutkan juga Letnan Jenderal TNI Purnawirawan. Oke. Nah, saya Iqbal nggak pensiun ya, yang DPD? Nah itu polisi itu kan begitu, Bung. Dia nggak taat aturan dan nggak ada yang protes. Kemana aja tuh koalisi masyarakat sipil untuk sektor keamanan? Selalu diam aja kan kalau bicara polisi. Diam aja itu.
didiamkan semua. Padahal nggak bisa, itu di undang-undang kepolisian, di luar tugas kepolisian harus pensiun. Ya memang Pensiun dini. memang ada loopholes-nya itu ya atas penugasan penugasan Kapolri. Tapi kan pengertiannya penugasan Kapolri terhadap area-area yang memang bisa menjadi tugas polisi kan. Ya makanya kan akal-akalan semua kan, sama dengan ketika penempatan posisi kepala daerah begitu kan, nggak pensiun, TNI lebih patuh pensiun itu, dipaksa pensiun. Marzuki yang punya kesempatan masih untuk bintang 3 udah jadi gubernur Aceh itu kan, ya akhirnya berhenti. Peluang dia sudah mau dipromosikan bintang 3, bintang 3-nya nggak dapat, jadi gubernur, tahu-tahunya cuma sekitar 2 tahun pensiun, rugi dia. Jadi sebenarnya banyak militer yang rugi dengan dipindah tugaskan ke luar lingkungan militer. Nah, kita mulai dari Rafael Granabay dulu ya. Jadi dia kan dipromosikan menjadi sekretaris utama Badan Intelijen Negara. Memang menarik, dia itu juga bekas komandan Pas Pampres era Jokowi terakhir lah ya, 2023, dan itu tidak terlalu lama juga. Nah, kemudian di 2024 sudah menjadi Pangdam Brawijaya. Nah, keterpengaruhan terhadap Jokowi menurut saya juga kecil sekali. Jadi ini kan karena penugasan, dia sebelumnya juga lebih banyak sebagai orang intelijen. Terakhir kan Direktur H Bais TNI, baru kemudian menjadi Komandan Pas Pampres. Maka kemudian dia dipromosikan menjadi Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara. Ya memang bidang dia intelijen, sama dengan Jaka Budi Utama itu, dia juga orang intelijen, misalnya pernah menjadi asisten intelijen Panglima TNI. Jadi tracknya memang di situ. Nah, dia naik pangkat jadi letjen ya? Enggak? Iya, jadi Letnan Jenderal, tinggal kemudian pelantikan menjadi Letnan Jenderal aja kan, menunggu keputusan presiden, karena kalau untuk jenderal kan SK-nya presiden begitu ya. Jadi menurut saya masih bisa dipahami, dan kalau saya lihat memang Prabowo konsentrasi sekali terhadap orang-orang Kopassus. Ini kan orang Kopassus semua ini, Bung ya. Baik misalnya Jaka Budi Utama, kemudian ini digantikan oleh Rafael Granabay, itu juga orang Kopassus. Nah, kemudian sekarang yang menarik bagaimana dengan Dedi ini kan, Dedi Suryadi. Dedi Suryadi ini memang menjadi ajudan Presiden Jokowi. Sebentar, dia sebenarnya posisi yang menarik dari Dedi itu menjadi ajudan Presiden Jokowi pada tahun 2017-2019. Nah, saya melihatnya begini ya, dia kemudian juga tidak sekonyong-konyong naik begitu aja, enggak. Dari ajudan presiden dia juga ke Mabesat dulu, nganggur begitu ya, non-job begitu, lalu melalui proses intinya beda lah sama Andika gitu ya. Ya, melalui proses-proses jadi Kasrem di Bogor, kemudian baru jadi, nah dan rem di Solo ini, pernah jadi danrem di Solo, kemudian Wadanjen Kopassus, Kasdam di Ponorogo, Danjen Kopassus, Pangdam di Ponorogo, Pangdam Jakarta. Ini tentu saya berpikir keras nih, Bung, gimana caranya kok Prabowo percaya sama
Deddy Suryadi yang banyak beririsan dengan Jokowi sekurang-kurangnya pada saat menjadi ajudan presiden gitu kan, kemudian menjadi danrem di Solo, lalu Kasdam di Ponorogo, Pangdam di Ponorogo. Nah, kalau Prabowo ingin bersih-bersih di TNI, berarti dia melihat loyalitas Deddy ini, itu dia hanya loyalitasnya utuh nih Bung sekarang ke Prabowo. Jadi yang kemarin itu hanya sekadar semata-mata karena penugasannya. Artinya Prabowo udah mengecek lah orang ini kira-kira ya. Orang ini sudah dicek loyalitasnya kemana. Kalau yang tidak loyal terhadap Prabowo, saya kira tidak diberikan tempat seprestis ini. Contohnya kan Widi Prasetyono yang dulu juga menjadi ajudan Presiden Jokowi, itu kan langsung nonjok Bung di Universitas Pertahanan, nggak ada jabatan dan segala macam. Karena dianggap tidak loyal kepada Jokowi ya 100% atau apa begitu ya. Dan kan tentara memang harus loyal Bung. Celakanya atau tidak celakanya memang harus loyal siapapun yang harus memimpin dia. Cuma untuk kondisi politik tentu saja ada pertimbangan tertentu. Makanya posisi dia yang dipercaya menjadi Pangdam Jaya saat ini pasti sudah dengan pertimbangan masak gitu ya, karena Prabowo sedang akan melakukan bersih-bersih. Karena ibu kota kita sesungguhnya kan masih di Jakarta Bun, bukan di IKN. IKN kan kosong, nggak ada jabatan sama sekali di situ ya, omong-omong doang itu kan. Dan saya kira kalau udah firm itu selama 5 tahun nggak akan pindah kayaknya Prabowo. Iya makanya saya kira juga nggak ada. Nah, jadi saya melihatnya sebagai seorang yang sama-sama dari Sandi Yuda nih Bung, kebetulan. Prabowo kebetulan juga Kopassusnya dia Sandi Yuda. Kopassus kan dibagi 3 ya. Ada Sandi Yuda, ada para komando, ada penanggulangan teror. Nah, Suryadi ini bagian Sandi Yuda sama dengan Prabowo. Jadi kemungkinan kesamaan ilmu, Sandi Yuda itu lebih pada ini ya, taktik gitu-gitu ya, strategi gitu-gitu ya. Intelijen. Dia masuk pada lingkaran terdalam tuh bisa. Misalnya dengan GAM, dia justru dianggap sebagai orang GAM. Di OPM bisa anggap orang kayak OPM. Dan cerita tentang Sutioso waktu dia masuk ke Timur mungkin ya. Iya, yang one way ticket gitu. Iya, jadi memang biasanya kalau dibunuh juga nggak diakui sebagai temannya, nggak kenal kan, gitu kan Bu. Kalau Anda lihat film-film di Etim misalnya kan, kayak gitu-gitu. Nah, saya lihat ini backgroundnya pernah menjadi komandan grup 2 Sandi Yuda tahun 2016-2017 sebelum menjadi ajudan Presiden Jokowi. Jadi menurut saya sih loyalitas dia kepada Presiden Prabowo itu tidak diragukan. Jadi kemarin semata-mata penugasan menjadi ajudan Presiden Jokowi dan juga Kasdam serta Pangdam di Ponorogo kan juga di ujung pemerintahan Jokowi dia menjadi Danjen Kopassus gitu kan. Prabowo kan sudah kalau kita harus melihat di 2024-nya dulu Bung, dari 2019 maksud saya. Jadi 2019 sampai 2024 kan Prabowo ada di dalam itu di Kementerian Pertahanan ya kan. Tentu dia memantau itu Bung, memantau. Jadi setelah Deddy selesai menjadi ajudan Presiden Jokowi, jadi Jokowi pada periode pertama ya,
Ya. Nah, di 2019 sampai sekarang itu dalam pantauan Prabowo Subianto menurut saya. Jadi Nggak mungkin nggak dipantau ya? nggak mungkin nggak dipantau. Posisi dia Menhan kan kira-kira dia juga memantau nih orang di istana siapa aja sih. Nah, dia kan punya ilmu sendiri juga, ilmu Sandi Yuda juga untuk saling memahami itu. Jadi menurut saya Deddy Suryadi ini loyal kepada Prabowo. Kalau nggak mungkin Bung dia akan menjadi Pangdam Jaya, karena Pangdam Jaya sangat-sangat strategis sekali. Pangdam paling strategis karena dekat dengan istana kan seperti itu. Ya, seperti Kapolda Metro Jaya berarti kan? Ya, kita lihat waktu peristiwa 65 bagaimana Umar Wirahadi Kusuma kan menjadi Pangdam Jaya pada saat itu, sampai kemudian dia menjadi Panglima Kostrad, Wakasat, dan juga Kasat gitu kan. Kalau 98 Safri Samsudin waktu itu ngetop sekali. Iya, ya kira-kira gitu. Jadi posisi yang luar biasa. Nah, selanjutnya juga Tapi begini, Bro. Ini dia nggak naik pangkat nih. Artinya cuma geser dari Pangdam Diponegoro ke Pangdam Jaya. Itu cukup prestisius atau sebenarnya agak sedikit mandek tuh karena pangkatnya nggak naik kan, tetap Maijen kan? Iya, tetap prestisius lah Bung, karena dari Jawa Tengah ke Jakarta gitu kan. Gengsinya tentu lebih. Walaupun memang kalau tiba-tiba naik bintang 3 juga itu menghebohkan karena masih terlalu muda. Dia kan lulusan tahun 1996 gitu kan. Jadi 95 aja juga belum ada yang bintang 3. Nah, jadi paling muda kan 94 yang bintang 3. Jadi menurut saya itu sudah dipantau oleh Prabowo Subianto dan dia mendapatkan kepercayaan, berarti loyalitasnya tunggal nih, sudah bisa dipastikan kepada Presiden Prabowo sebagai pemegang. Jadi intinya Anda ingin mengatakan kalau di dalam penguasaan TNI tidak mungkin ada sharing power ya antara Jokowi dan Prabowo. Pasti Prabowo pengen loyalitasnya tunggal kalau terhadap TNI. Oh iya, nggak ada Bung. Nah, kalau menurut saya dari mulai pimpinan tertinggi TNI ini nggak mungkin berani melawan presiden, menurut saya begitu ya. Jadi itu bisa dipastikan loyalitas dari mulai Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima Kostrad, sampai Pangdam Jaya itu itu tegak lurus pada Presiden Prabowo Subianto. Begitu Bung. Tapi kalau kita misalnya soal tragedi Kunto ya, Putra Trisutrisno, bagaimana Anda menjelaskan setelah dicopot kemudian dikembalikan lagi? Kan sebenarnya begini Bung, ada rencana validasi organisasi di TNI termasuk di Angkatan Darat. Yang terbaru dimunculkan itu validasi di tingkat Mabes TNI, dihidupkan kembali namanya Komando Pertahanan Udara Nasional, yang kemarin sebelumnya pada tahun 2022 diganti menjadi Komando Operasi Udara Nasional, Koopsudnas. Sekarang ada lagi, udah dilikuidasi, ternyata ada lagi. Jadi saya membayangkan sekarang akan ada lembaga-lembaga baru, kotama-kotama baru, Komando Utama TNI yang baru, dan mungkin itu untuk posisi bintang 3. Nah, dalam kasus yang terbaru misalnya penempatan Andiawan Martono dari Wakasau menjadi staf khusus Kasau, kalau berhenti di situ saja artinya kan dia dinonjobkan, ya kan? Nah, tapi dia akan ditempatkan, diberikan kepercayaan untuk menjadi Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional sebagai organisasi baru. Nah, jadi parkir dulu dia.
Iya, parkir sementara tinggal peresmian. Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional ini tinggal peresmian lagi, menunggu peresmian. Kan begitu. Peresmiannya tentu saja biasanya menghadirkan Panglima TNI, bahkan mungkin Presiden, karena tingkatnya nasional ini. Nah, dalam kasus Kunto, memang sejak awal Januari 2025 kan saya bilang kemungkinan Kunto tidak akan lama di posisi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, yang itu memang wilayahnya wilayah laut Natuna. Biasanya memang ditempati perwira tinggi Angkatan Laut Bintang 3 perwira tinggi. Nah, jadi saya kira gitu, Kunto tidak akan lama, tapi yang mengejutkan dia dimutasi sebagai staf khusus, berhenti. Tidak ada kemudian akan dinominasikan, akan ditempatkan sebagai panglima apa, seperti kasus yang dialami Marskal Madya Andiawan Martono kan staf khusus Kasal, tapi untuk Panglima Kohanutnas. Jadi itu tidak menjadi pertanyaan orang. Nah, Kunto itu kan baru 4 bulan tiba-tiba menjadi staf khusus Kasat. Tanpa embel-embel, ya tentu saja ini menjadi masalah, apalagi publik juga pasti tidak mungkin tidak melibatkan dinamika politik di mana ayahandanya Jenderal Purnawirawan Trisutrisno itu sebagai gong penanda tangan terakhir tuntutan purnawirawan prajurit TNI, kan begitu. Jadi tentu dikait-kaitkan, ada asumsi, ada perspektif di dalam politik, itu sah-sah aja. Ada analisis seperti itu. Maka kemudian mungkin karena ini sentimennya negatif, ya Presiden juga meminta supaya diubah kembali. Tapi memang ada sisi yang bagus dari Kunto yang mungkin tidak dimiliki oleh perwira tinggi Angkatan Laut lainnya pada saat menjadi Pangkogap Wilhan 1. Apa itu? Kunto itu rajin berkunjung, nyaris dia selalu meninggalkan kantornya, mengunjungi satuan-satuan yang berada di bawah ALKI. Ya Sumatera dikunjungi itu semua, ya utara, ya barat, ya sampai Banten begitu kan perbatasannya. Nah ini dia melakukan mendekatkan diri pada satuan-satuan tempur dan satuan bantuan tempur, baik AD, AL, AU. Nah, ini kelebihan Kunto, rajin, berbeda barangkali dengan yang sebelumnya sudah keenakan barangkali yang perwira tinggi Angkatan Laut. Nah, tetapi ini menjadi pelajaran juga bahwa harus. Nah, salah satu kelebihan dari Angkatan Darat itu kan pembinaan teritorialnya, Bung, harus dekat dengan rakyat. Kalau Angkatan Laut dan Angkatan Udara karena di laut dan di udara mungkin tidak terlalu biasa. Makanya nama jabatan di Angkatan Darat juga misalnya asisten teritorial Kasat, tapi di Angkatan Laut asisten potensi maritim. Kalau di Angkatan Udara asisten potensi dirgantara, padahal itu juga sebenarnya pembinaan wilayah. Nah, saya kira ada kelebihan Kunto dan ada kekurangan Kunto juga, dan ada kekurangan perwira tinggi Angkatan Laut, ada kelebihannya juga. Kelebihannya apa? Lebih mengetahui, mengenal tentang kapal-kapal perang, kan begitu, yang ini tidak dimiliki oleh Kunto. Tahu dia, nih kalau kapal jenis ini kira-kira seperti apa ukurannya di dalamnya, kekuatannya apa. Ya itu kan masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya dan saling mengisi menurut saya, tanpa mengabaikan kelebihan-kelebihan yang dimiliki Angkatan Laut. Misalnya kalau Pangkogap Wilhan 1 dari Angkatan Laut, dia harus tahu kekuatan kapal perang Cina misalnya, karena yang kita hadapi sesungguhnya adalah Cina, kan begitu.
Nah ini makanya menurut saya kalau situasi sudah normal kemungkinan Kunto akan dimutasi dari Pangkogap Wilhan 1 tapi nggak boleh nganggur gitu kan. Karena kalau nganggur itu yang rugi kita semua, Bung. Rugi kita membayar mahal seorang menjadi perwira tinggi tapi kok nganggur gitu kan. Bintang 3 lagi. Bintang 3 kan digaji dari pajak rakyat melalui APBN. Jadi sebenarnya menurut saya nggak boleh perwira tinggi itu nggak punya jabatan tuh nggak boleh. Harus ada jabatan. Itu nggak boleh. Kalau ada perwira tinggi nganggur itu berarti salah pimpinannya. Nggak boleh gitu. Nah jadi saya kira nanti Kunto juga akan digeser, akan ditempatkan kembali perwira tinggi bintang 3 Angkatan Laut di sana. Dan Kunto mungkin mendapatkan jabatan-jabatan, apakah itu di lingkungan Angkatan Darat, di lingkungan TNI, atau di lingkungan Kementerian Pertahanan, kita tunggu saja. Atau barangkali ditugaskan di luar bidang pertahanan keamanan, kalau ada tugas-tugas khusus dari Presiden, ya bisa saja. Itu penjelasan saya, Bung.